Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Hilmi Alifari. Di sini saya akan membuat video yang akan membahas tentang yang pertama blok diagram TV CRT dan TV LCD. Selanjutnya bagian-bagian SMPS dan cara kerja SMPS. Dan yang terakhir kerusakan dan perbaikan pada power supply. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah blok diagram TV CRT. Bagian-bagian TV CRT yaitu bagian komponen blok regulator power supply, bagian blok IC controller, bagian komponen IC program, bagian komponen blok vertical output, bagian komponen blok horizontal output, bagian komponen blok RGB video, bagian komponen blok flyback, bagian komponen blok CRT. Penjelasan yang pertama yaitu bagian komponen blok regulator power supply. Regulator berfungsi untuk mensuplai tegangan ke seluruh rangkaian PCB atau board, juga ke rangkaian RGB dan tabung. Biasanya tegangan output atau sekunder pada tiap-tiap regulator monitor belum tentu sama, dan ciri-ciri kerusakan dari regulator ialah monitor tidak dapat menyala. Kalau dinyalakan terjadi konsleting pada jalur listrik dan monitor menyala tetapi gambar akan bergoyang. Yang kedua yaitu bagian komponen blok IC controller. Sinkronisasi adalah penyamaan sinyal frekuensi yang diperoleh dari VGA dengan rangkaian. Sinkronisasi ini dilakukan oleh IC sinkronisasi yang kemudian akan diteruskan ke bagian rangkaian horizontal dan vertikal secara terpisah. Jika sinkronisasi horizontal tidak ada, maka monitor akan mati, dan jika sinkronisasi vertikal tidak ada, maka monitor akan kelihatan rolling. Yang ketiga yaitu bagian komponen blok IC program. Rangkaian program terdiri dari IC dan tambahan komponen di sekelilingnya. Untuk mengetahui IC program, ciri-cirinya ialah sebagian kaki-kakinya terhubung ke switch digital yang ada di panel depan monitor. IC program berfungsi untuk mengendalikan semua pengaturan yang ada di monitor seperti V-size, V-center, H-size, H-center, colors, dan lain-lain. Dan ciri-ciri kerusakan dari IC program ialah LED indikator menyala tetapi monitor tidak hidup. Yang kedua, monitor menyala tetapi semua pengaturan tidak berfungsi. Yang ketiga, monitor menyala kemudian beberapa menit akan mati lagi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bagian komponen blok vertical output. Rangkaian vertikal adalah rangkaian yang berfungsi untuk menarik gambar ke atas dan ke bawah. Cara kerja rangkaian vertikal. Sumber tegangan rangkaian vertikal ini adalah power supply, terutama tegangan 12 volt dan min 12 volt. Tapi ini tidak mesti karena tiap monitor punya karakteristik tegangan yang berbeda-beda. Input vertikal diperoleh dari kabel VGA yaitu vertikal sinkron yang masuk ke rangkaian sinkronisasi dan diteruskan ke IC vertikal. Di dalam IC inilah semua pengaturan dan penguatan sinyal dilakukan dengan bantuan elko sebagai filter tegangan. Jika elko ada yang rusak, maka vertikal tidak akan bekerja sempurna. Misalnya gambar menggulung-gulung dan lain-lain. Output blok vertikal ini juga dihasilkan oleh IC vertikal yang kemudian diumpankan ke yoke vertikal. Output rangkaian vertikal ini kalau diukur tegangannya berkisar 4-10 VAC, jadi tegangannya AC. Yang kelima yaitu bagian komponen blok horizontal output. Horizontal adalah bagian monitor yang sangat penting karena rangkaian ini berfungsi untuk membuka layar ke samping kanan dan kiri dan menyalakan fungsi flyback untuk menghasilkan tegangan tinggi yang menyuplai ke tabung. Yang keenam adalah bagian komponen blok RGB video. Blok ini berfungsi untuk mengolah warna yang datang dari VGA card dan dikirim ke tabung gambar atau CRT. Video input didapatkan dari output VGA card yang memiliki 15 pin output. Yang ketujuh yaitu bagian komponen blok flyback. Flyback adalah komponen monitor yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi dan tegangan lainnya yang dibutuhkan oleh monitor. Flyback sebenarnya adalah trafo, tapi trafo untuk tegangan tinggi agar tabung bekerja mengeluarkan gambar. Yang ke-8 yaitu bagian komponen blok CRT. CRT berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi gambar yang kita lihat. Di sekeliling tabung terdapat gulungan tembaga yang dibungkus dengan solasi yang dinamakan degaussing coil.
Degaussing berguna untuk menstabilkan medan magnet di dalam tabung. Dan ciri-ciri dari kerusakan tabung ialah: yang pertama, gambar tak tampak. Yang kedua, gambar tampak tapi gelap. Yang ketiga, warna tidak lengkap atau pincang. Yang keempat, gambar tidak fokus atau buyar. Yang kelima, layar menyala merah, hijau, biru terang tapi bergaris. Yang keenam, gambar tampak tapi hanya salah satu warna saja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian blok TV LCD. Yang pertama-tama yang akan saya bahas dari blok TV LCD ini yaitu blok tuner. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fungsi dari tuner adalah menerima sinyal RF dari antena, kemudian mengolah sinyal RF tersebut menjadi sinyal video. Pada blok ini, sinyal input RGB, kemudian komponen dan RS232C juga dapat dicampur untuk bisa ditampilkan. Yang kedua yaitu bagian blok power supply. Dalam bagian blok rangkaian power supply berfungsi untuk mensuplai tegangan kerja ke setiap blok yang ada, seperti mainboard, inverter, panel kontrol, dan tuner. Yang ketiga yaitu blok inverter. Pada bagian inverter mempunyai fungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi yang akan digunakan untuk memberikan tegangan pada lampu yang terdapat pada panel LCD. Yang keempat yaitu bagian mixer. Pada bagian mixer ini berfungsi untuk pengolah gambar dalam proses scanning, yaitu sinyal gambar yang berasal dari bagian mainboard. Maka oleh mixer melakukan proses scanning dalam dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Jika salah satu kabel soket dilepas, maka hanya akan muncul gambar separuh saja dan sebagian lagi akan terlihat raster putih. Jika kedua kabel output mixer kita lepas, maka sinyal video tidak akan tampil, hanya akan terlihat raster putih semua pada layar. Yang kelima yaitu bagian mainboard. Fungsi mainboard pada TV LCD juga adalah sebagai penerima perintah-perintah pengaturan dari kontrol panel, juga melalui remote dalam settingan suara, gambar, program input, dan yang lainnya. Jika mainboard mengalami kerusakan, biasanya akan terjadi kendala pada gambar, suara, program input, serta bisa berakibat gejala pada fungsi lainnya. Yang keenam yaitu bagian kontrol panel. Pada bagian kontrol panel ini terdapat dua bagian. Ada panel kontrol untuk pengaturan manual, juga terdapat panel sensor dari remote. Panel kontrol TV LCD ini yaitu terdapat kumpulan switch push button untuk ditekan saat akan mengatur program. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian SMPS dan cara kerja SMPS. Switch mode power supply atau SMPS adalah salah satu jenis PCU yang menggunakan mode switching, yaitu dengan cara menghidupkan, mematikan tegangan yang masuk ke dalam transformator dengan komponen elektronika pada frekuensi tertentu. SMPS terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu bagian line filter, rectifier, startup, switcher, detektor, snabber, secondary rectifier, dan proteksi. Bagian-bagian SMPS yang pertama yaitu line filter. Line filter adalah bagian yang berfungsi sebagai filter tegangan untuk menghilangkan frekuensi liar dari jala-jala listrik yang bisa mengganggu kerja dari SMPS. Bagian ini dibentuk dari kapasitor dan induktor yang dipasang secara seri terhadap tegangan input. Yang kedua yaitu rectifier. Rectifier adalah bagian yang berfungsi sebagai penyearah tegangan AC menjadi tegangan DC. Terdiri dari komponen dioda sebagai penyearah dan elko yang berfungsi menghilangkan denyut. Selain kapasitor-kapasitor yang dipasang paralel terhadap dioda, penyearahnya biasanya menggunakan metode Bragg rectifier karena mempunyai kelebihan tingginya isolasi antara tegangan DC yang dihasilkan dengan tegangan AC masukan. Jika kapasitor kering, maka akan terdapat denyut, maka mengakibatkan SMPS menjadi lebih panas. Yang ketiga yaitu startup. Startup adalah rangkaian yang berfungsi sebagai pemicu atau awalan rangkaian osilator untuk berosilasi. SMPS frekuensi kerjanya antara 30 Hz sampai 40 kHz. Karena pada tegangan DC tidak ada frekuensi tersebut, maka sistem SMPS harus membuat
sendiri pulsa atau denyut frekuensi tersebut. Yang keempat yaitu switcher. Switcher adalah bagian yang berfungsi sebagai pen-switch utama transformator, biasanya menggunakan TR atau FET. Cara kerjanya, tegangan input DC dicacah sehingga menghasilkan tegangan pulsa-pulsa DC dengan frekuensi tinggi. Komponen switcher harus mempunyai frekuensi kerja yang cukup dan harus mampu menahan arus kolektor yang cukup besar untuk menahan tegangan pada lilitan primer transformator. Yang kelima yaitu error amplifier atau detektor. Error amplifier atau detektor adalah bagian yang berfungsi sebagai stabilizer tegangan output, terdiri dari rangkaian komparator atau pembanding. Sebagai error detektor, rangkaian ini terletak di bagian primer untuk SMPS terdahulu. Pada SMPS sekarang biasanya pada bagian sekunder. Yang keenam yaitu snubber. Snubber adalah bagian yang berfungsi untuk menentukan frekuensi kerja transformator dan mempercepat demagnetisasi atau menghilangkan energi magnet yang tersisa karena proses switching. Secara harfiah, snubber berarti mencerca saat transformator di-on-kan atau di-switch dengan lama tertentu kemudian di-off-kan. Yang ketujuh adalah transformator. Transformator adalah bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan DC yang telah dicacah pada bagian switcher. Pada sistem SMPS, transformator bekerja pada frekuensi 30 kHz sampai 40 kHz, maka ukurannya kecil dan ringan. Yang ke-8 yaitu secondary filter. Secondary filter adalah bagian yang berfungsi sebagai penyearah kedua setelah bagian rectifier dan perata. Karena tegangan output dari sekunder transformator masih berbentuk pulsa berfrekuensi tinggi. Yang ke-9 yaitu proteksi. Proteksi adalah bagian yang berfungsi sebagai pengaman atau pelindung dari kerusakan jika terjadi sesuatu kesalahan dan penting untuk kesempurnaan output SMPS. Terdiri dari bagian-bagian yang biasanya sudah masuk dalam satu IC SMPS. Berikutnya yaitu prinsip dasar kerja SMPS. Prinsip dasar kerja SMPS yang pertama yaitu sebagai penyearah, merubah tegangan masukan AC menjadi tegangan keluaran DC. Di sini tegangan masukan dari listrik AC 220 volt disearahkan menjadi tegangan DC menggunakan dioda Breed dan 3 buah elko filter besar, yaitu sebuah elko 480 volt 680 mikrofarad dan 2 buah elko 250 volt 2200 mikrofarad. Prinsip dasar kerja SMPS yang kedua yaitu sebagai konverter, merubah tegangan DC menjadi tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga sebagai filtering, menghilangkan denyut pada tegangan keluaran. Yang keempat sebagai regulasi, membuat agar besarnya tegangan keluaran stabil terhadap perubahan tegangan masukan dan perubahan beban. Yang kelima, sebagai isolasi, mengisolasi bagian sekunder pada bagian primer dengan tujuan agar chassis bagian sekunder kalau dipegang tidak timbul bahaya kena sengatan listrik. Yang keenam, sebagai proteksi, mampu melindungi peralatan dari tegangan keluaran. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang kerusakan dan perbaikan pada power supply. Kerusakan pada power supply akan mengakibatkan yang pertama, perangkat mati total, sikring putus atau sikring tidak putus tetapi MCB turun. Yang kedua, perangkat mati total, sikring tidak putus tetapi tegangan output tidak ada. Yang ketiga, perangkat tetap hidup tetapi setelah beberapa menit atau jam mati sendiri dengan indikator LED ikut mati. Untuk cara mengatasi kerusakannya, potonglah jalur ke transkopper dan transistor power supply dengan mencabut timah yang ada dengan sedotan timah, seperti pada jumper yang diberi tanda silang X. Kemudian, pasang sikring dan hidupkan perangkat. Jika sikring putus, berarti kerusakan terjadi pada rangkaian sebelumnya, yaitu dioda penyarah, kapasitor, NTC, dan komponen yang berhubungan. Nah, itulah pembahasan mengenai blok diagram tipis CRT dan LCD, bagian-bagian SMPS dan cara kerja SMPS, kerusakan dan perbaikan pada power supply. Tetaplah jaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.